Nah, bisa ulangi lagi yang menggunakan metode analisis X. Yang soal 3 bagian A, mutlak 2 dikurang X lebih besar mutlak X dikurang 4. Mutlak 2 dikurang X lebih besar mutlak X dikurang 4. Yang pertama itu mutlak 2 dikurang X. Kita harus tahu dulu bentuknya seperti apa. Mutlak 2 dikurang X dia ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, sekarang kita harus tahu dulu X-nya berapa. Dari mana caranya? 2 dikurang X sama dengan 0. Mutlak X sama dengan 0 dikurang 2. 0 dikurang 2 adalah minus 2. Karena di sini negatif, kita harus membuat ini positif. Berarti X sama dengan kedua ruasnya kalikan negatif 1. Supaya negatifnya hilang. Berarti X sama dengan minus 2 dikali minus 1. Yaitu X sama dengan 2. Nah, sekarang kita mau menggantikan ini ke bentuk positif dan bentuk negatif. 2 dikurang X lebih besar sama dengan 0. Maka X lebih kecil sama dengan 2. Yang kenapa ini berubah tanda? Karena di sini negatif. Negatif ketika dikalikan dengan negatif akan berubah tanda. Yang kedua, 2 dikurang X lebih kecil sama dengan 2 dikurang X lebih kecil 0. Maka tanda juga berubah. Kenapa berubah? Karena ada negatif. Negatif kali negatif, maka tanda berubah. Kan tadi lebih kecil. Ketika dikalikan negatif, dia positif atau lebih besar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini ada bentuk nilai mutlaknya. Mutlak X kurang 4, ada positif, ada yang negatif. Sama halnya juga. X kurang 4 sama dengan 0, X sama dengan 4. Nah, ini kenapa dia tetap tandanya? Karena di sini positif di depannya. Sedangkan yang pertama tadi di depan X-nya itu negatif, sedangkan di bawah dia positif. Maka tandanya tetap. Di sini karena dia negatif, maka tanda berubah. X dikurang 4 sama dengan X dikurang 4 lebih besar sama dengan 0, maka X lebih besar sama dengan 4. X dikurang 4 lebih kecil 0, maka X lebih kecil 4. Nah, sekarang ada 3 kemungkinan ini. Yang pertama, X lebih kecil sama dengan 2. Yang kedua, di sebelah kanannya X lebih besar sama dengan 4. Nah, ini gabungannya. 2, ini X lebih besar 2, X lebih kecil 4. Berarti batasannya 2 sampai 4. 2 sampai 4. Nah, sekarang untuk X lebih kecil sama dengan 2. Yang mana itu? Yang pertama ini kan 2 dikurang X. Lebih besar. Nah, sekarang yang pada batasan X lebih kecil sama dengan 2 yang mana? Antara 1 dan 2. Pastinya yang kedua. Kenapa yang kedua? Karena kan X lebih kecil sama dengan 2 kan itu di bawah 4 kan? Di bawah 4. Jadi yang mana diambil? Minus dalam kurung X dikurang 4. Nah, sesuaikan 2 dikurang X lebih besar minus X dikurang 4. 2 dikurang X lebih besar minus kali X minus kali minus 4 positif 4. Minus X ini minus X juga pindah ke ruas kanan jadi positif X. Minus X tambah X 0. 4 2-nya pindah ke ruas kanan berarti 4 dikurang 2 2. Ya kan? 0 lebih besar 2. Tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena tidak memiliki hasilnya. Yang kedua, 2 sampai 4. Intervalnya 2 sampai 4. X-nya berada di 2 sampai 4. Nah, kita perhatikan untuk yang pertama ini dulu. Mutlak 2 dikurang X. Yang mana itu? Yang pertama pasti kan? Yang pertama. Yang pertama itu apa? Yang pertama. Yang kedua. Yang kedua itu apa? Minus dalam kurung 2 dikurang X. Minus dalam kurung 2 dikurang X lebih besar. Yang batasannya 4 sampai 4. Mana? Yang kedua kan? Kenapa ini enggak? Karena udah melebihi 4. Lebih besar sama dengan 4. Sedangkan yang diminta adalah batasnya 2 sampai 4. Tidak melebihi 4. Yang mana yang di bawah 4? Yang kedua ini. Minus dalam kurung X dikurang 4. Berarti minus dalam kurung 2 kurang X lebih besar minus dalam kurung X kurang 4. Minus kali 2
adalah minus 2. Minus kali X positif X, ya kan? Lebih besar minus kali X minus X. Minus kali minus 4 positif 4. Atau dengan cara lain, ini kan negatif-negatif. Tinggal kalikan aja negatif 1 supaya hilang negatif yang di kiri dan yang di kanan. Negatif kali negatif positif, negatif kali negatif positif. Sisanya apa? 2 dikurang X. Ini sisanya apa? X dikurang 4. Tandanya apa? Ini kan lebih besar. Ketika dikalikan dengan negatif 1, dia lebih kecil. Kenapa harus dikalikan? Karena di sini masih ada negatif. Kan Miss bilang kalau di sebelah kiri tidak boleh bernilai negatif. Nah, sekarang samakan dia yang variabelnya sama. Minus X, ini X. Berarti X-nya pindah ke ruas kiri. Berarti minus X dikurang X lebih kecil. Minus 4 pindah 2-nya ke ruas kanan. Minus 4 dikurang 2 berarti minus 6. Minus 1 ditambah minus 1, minus 2. Ini ada variabel X-nya, berarti minus 2X. Lebih kecil dari minus 4 dikurang 2, minus 6. Ini ada negatifnya, berarti harus kita kalikan dengan negatif 1. Berarti 2X ini lebih kecil kali negatif lebih besar. Negatif 6 kali negatif 1, 6. Berarti X-nya diperoleh jadi 6 bagi 2, yaitu 3. Memenuhi. Kenapa memenuhi? X lebih besar 3. Benar kan? X lebih besar 3. Masih di dalam 4 kan? Masih di dalam 4 ini. Yang ketiga sekarang. X lebih besar sama dengan 4. Nah, yang mana kita gunakan X lebih besar sama dengan 4? Yang pertama, ini benar? Tidak. Kenapa tidak? Karena di bawah 2 ini kan? Di bawah 2. Sedangkan yang diminta lebih besar dari 4. Berarti 4 ke atas. Berarti yang digunakan yang mana? Ini, yang kedua. Minus dalam kurung 2 kurang X. Minus dalam kurung 2 kurang X lebih besar. Yang kedua ini sekarang, mutlak X dikurang 4. Yang diminta adalah X lebih besar 4. Yang mana X lebih besar 4? Ya pastinya yang pertama. Kenapa yang kedua? Yang kedua ini lebih kecil 4, di bawah 4. Sedangkan yang diminta adalah X lebih besar sama dengan 4. Berarti yang digunakan adalah X lebih besar sama dengan 4. Yang pertama ini. Berarti X kurang 4. Karena di sini ada negatif, tinggal kita kalikan negatif 1. Negatif kali negatif positif. Berarti tinggallah 2 kurang X. Lebih besar kali negatif, lebih kecil. X dikali negatif 1, negatif X. Negatif 4 kali negatif 1, positif 4. Negatif X, ini negatif X. Pindah ke ruas kanan. Negatif X tambah X. 0 kan? 4. 2-nya pindah ke ruas kanan. Berarti 4 dikurang 2, 2. 0 lebih kecil 2. Tidak memenuhi kan? Tidak memenuhi karena tidak mempunyai nilai. Berarti yang memenuhi yang mana? Yang tengah tadi. Berarti diperoleh HP-nya X, di mana X lebih besar 3 dengan syarat X elemen atau anggota himpunan bilangan real. Begitu kalau menggunakan metode analisis nilai X dalam pertidaksamaan. Nah, sekarang kita menggunakan metode mengkuadratkan kedua ruas. Ini sama juga dengan persamaan nilai mutlak kemarin, ini hanya saja tandanya berbeda. Kalau persamaan tanda sama dengan, kalau dia pertidaksamaan lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nah, kita bahas saja. Yang keempat, menggunakan metode mengkuadratkan kedua ruas. Mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Miss ambil satu contoh. Ini Miss ambil satu contoh dari tugas kalian yang kemarin minggu lalu yang disuruh dari nomor 1 sampai 8. Nah, sekarang bagian nomor 3 bagian B. Mutlak 2X dikurang 1 lebih kecil mutlak X tambah 2. Ini menggunakan mengkuadratkan kedua ruas. Mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Nah, ini ada mutlak 2X dikurang 1 lebih kecil mutlak X tambah 2. Mutlak 2X dikurang 1 bentuk dalam kuadrat dan bentuk akar. Nah, sekarang kita buat akar dari X-nya yang mana tadi? 2X dikurang 1. 2X dikurang 1 lalu dikuadratkan. Kuadratkan lebih kecil. Mutlak X tambah 2.
Berarti bentuk akar X tambah 2 dikuadratkan. Akar X tambah 2 dikuadratkan. Nah, akar sama akar habis. Kenapa? Kan kalau misalnya bentuk akar pindah ruas jadi kuadrat kan. 2 ini kan pangkat 2. Kalau perpangkatan dikali perpangkatan lagi habis kan. 2 kali setengah 1 kan. Nah, habislah ini. Kalau dia kiri akar habis. Selesai. Nah, sekarang sisanya apa? 2x kurang 1 dikuadratkan. Lebih kecil x tambah 2 dikuadratkan. Nah, ini penjabaran bentuk fungsi kuadrat. Ini apa bentuknya? 2 pangkat 2, 4. Seperti yang kemarin, 2 pangkat 2, 4. X dikuadratkan. X kuadrat berarti 4x kuadrat. Minus 1 kali 2, minus 2. Minus 2 kali 2, minus 4. Kali X, minus 4X. Minus 1 dikuadratkan, positif 1. Kenapa minus 1 dikuadratkan positif 1? Minus 1 pangkat 2 sama dengan minus 1 kali minus 1, positif 1. Lebih kecil, X kuadrat. Kenapa X kuadrat? Ini kan koefisiennya 1. 1 pangkat 2, 1. X dikuadratkan, X kuadrat. Berarti X kuadrat. Tambah 2 kali 2, 4. 4 kali X, 4X. Ini positif, ini negatif. Kenapa? Karena minus 1 kali 2, minus 2. Minus 2 kali 2, minus 4. Kali X, X kan. Sedangkan di sini positif. Positif 2 kali 2, positif 4. Positif 4 kali X, positif 4X. Positif 2 pangkat 2, positif 4. Nah, samakan dia berbentuk kuadrat. Ini sama ini sama ini sama ini. 4X dikurang X, 3X kuadrat. Minus 4 dikurang, ini kan pindah ruas nanti ke kiri semuanya. Minus 4X dikurang minus 4X, minus 8X. 1 dikurang, ini kan pindah ke ruas kiri. 1 dikurang 4, minus 3. Lebih kecil 0. Nah, penjabarannya, kalau tidak bisa menggunakan seperti ini, menggunakan rumus ABC untuk mencari nilainya ini. Rumus ABC itu apa? Rumus ABC itu adalah X 1,2 sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. B-nya di mana bernilai minus 8, kali negatif berarti positif 8. Plus minus, B-nya tadi negatif 8, dikuadratkan 64. Dikurang 4, kali A-nya berapa? 3. 4 kali 3, 12. C-nya berapa? Minus 3. Berarti minus 4 kali 3 kali minus 3. Berarti positif 36. Berarti hasilnya akar dari 64 tambah 36. Sama dengan akar 100. Per 2 kali A. A-nya berapa? 3. 2 kali 3, 6. Berarti X 1,2-nya 8 plus minus akar 100 itu kan 10. Berarti 8 plus minus 10 per 6. Ini sama-sama dibagi 2 bisa ya. Ini bagi 2, 4. Ini bagi 2, 5. Ini bagi 2, 3. Berarti disederhanakan nanti hasilnya adalah 3. Atau kalau enggak pun mau dibagi 2, enggak apa-apa. 8 tambah 4. 8 tambah 10, 18. 18 dibagi 6, 3. X2-nya ambil yang negatif, kan plus minus. 8 dikurang 10, minus 2. Minus 2 per 6. Minus 2 per 6. Disederhanakan sama-sama bagi 2. Berarti 2 bagi 2, 1. 6 bagi 2, 3. Kalikan negatif, berarti minus negatif 1 per 3. Itu yang bagian B, kalau dia menggunakan metode mengkuadratkan kedua ruas. Dimana mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Paham ya? Yang selanjutnya yang terakhir adalah menggunakan metode grafik. Bagaimana menggunakan metode grafik? Sama dengan bentuk persamaan nilai mutlak yang kemarin kita pelajari, tapi ini bentuknya pertidaksamaan, sedangkan yang kemarin adalah persamaan. Caranya pengerjaannya sama.
contohnya. Bisa ambil satu contoh. Nah, ini menggunakan metode grafik ya, dari soal kemarin yang miskasi 1-8. Nomor 7 bagian A. Mutlak X lebih kecil sama dengan mutlak X kurang 4. Jawabannya yang pertama menggunakan grafik. Ini kita harus mengetahui berapa nilai X-nya. Bagaimana caranya? Y sama dengan X. Nah, berarti X-nya sama dengan, ini harus kita cari titik potongnya. Berarti kalau mencari titik potongnya itu, ini kita buat aja 0. Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya tetap X. X sama dengan 0. Nah, sekarang yang kedua, X kurang 4. Y sama dengan X kurang 4. Y-nya buat sama dengan 0, X kurang 4. Nah, min 4 ini pindah ke ruas kiri. 0 tambah 4. 0 tambah 4 sama dengan 4, ya kan? Nah, turunkan X-nya. Berarti X-nya sama dengan 4. 4 sama dengan X. 4 sama dengan X. X sama dengan 4. Ya kan? Nah, udah dapat nilai X1, X2-nya. Nah, kita buat dalam bentuk kolom atau bentuk tabel. Untuk yang pertama dulu, Y sama dengan mutlak X. Kita buat X sama dengan 0 tadi ya. Ini 0. Ke kiri, ini terserah ya. Mau sampai minus ke berapa. Mau sampai minus ke berapa diambil. Mau sampai minus ke 5. Ini minus 3 aja. Minus 3, minus 2, minus 1. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kita substitusikan aja. Minus 3. Minus 3 dimutlakkan ke sini. Positif 3. Minus 2 dimutlakkan. Positif 2. Minus 1 dimutlakkan. 1. 0 dimutlakkan. 0. 1 dimutlakkan. 1. 2 dimutlakkan. 2. 3 dimutlakkan. 3. 4 dimutlakkan. 4. Nah, itu untuk yang pertama ya. Yang kedua. Ini kan ada yang kedua. Mutlak X dikurang 4. Y sama dengan mutlak X kurang 4. Tadi X-nya sama dengan 4. Kita buat aja 4. Mana ini 4? Nah, ini buat sampai minus 3 aja ya. Minus 3. Berarti Y sama dengan minus 3 dikurang 4. Minus 7. Minus 7 dimutlakkan 7. Minus 2 dikurang 4. Minus 6. Dimutlakkan 6. Dan seterusnya. Ya kan? Nah, cara membuat atau menggambar grafiknya seperti ini. Nah, cara menggambar grafiknya seperti ini ya. Yang pertama itu kan kita peroleh tadi kan Y sama dengan mutlak X. Minus 3 pasangannya 3. X, Y. Minus 3 pasangannya 3. Kita lihat. Yang pertama, minus 3 pasangannya adalah 3. Yang kedua, minus 2 pasangannya adalah 2. Minus 2 pasangannya adalah 2. Minus 1 pasangannya adalah 1. Minus 1 pasangannya adalah 1. Begitu selanjutnya. Ini untuk satu garis ya. Ya, untuk satu garis yang Y sama dengan mutlak X. Nah, yang kedua, ini kan ada 2 nih bentukan. Y sama dengan mutlak X kurang 4. Dimana kita peroleh X, Y-nya minus 3 pasangannya 7. Minus 3 pasangannya 7. Minus 2 pasangannya 6. Minus 2 pasangannya 6. Baru minus 1 pasangannya 5. Kita buat minus 1 pasangannya 5. Dan seterusnya. Ini grafik kedua, garis kedua. Nah, sekarang kita lihat. Perhatikan. Kalau di sini tandanya lebih besar, maka arsinannya ke atas. Kalau ini lebih kecil, arsinannya ke bawah. Nah, sekarang kita lihat yang untuk mutlak X-nya. Mutlak X-nya tadi kan yang ini. Mutlak X-nya ini. Ya kan? Nah, sekarang kalau di sebelah kanannya dia lebih kecil, maka nanti arsiran yang ininya ke bawah. Yang mutlak X kurang 4-nya arsirannya ke bawah. Sedangkan di sebelah kirinya ke atas. Jadi berlawanan. Tapi jikalau dia lebih besar sama dengan, maka yang ini ke atas. Sedangkan yang di sebelah kirinya ke bawah. Paham ya? Nah, sekarang ulangi lagi. Seandainya ini lebih besar sama dengan, maka mutlak X kurang 4-nya ke atas. Sedangkan mutlak X-nya ke bawah. Tetapi karena ini lebih kecil sama dengan, maka mutlak X kurang 4-nya ke atas. Sedangkan di sebelah kirinya
ke bawah. Nah, ini karena dia lebih kecil sama dengan, nah lihat yang untuk mutlak X kurang 4 kan ini tadi grafiknya kan, mutlak X kurang 4. Nah, karena dia lebih kecil sama dengan tadi, berarti arsirannya ke bawah. Berarti kita arsir. Ini tadi garisnya. Yang lihat yang arsiran merah itu ke bawah ya. Nah, diarsir ke bawah. Sedangkan mutlak X-nya ke atas. Dia berlawanan ke atas. Nah, sekarang titik potongnya di mana? Titik potongnya ini kan daerah persekitarannya karena 2 kali kena arsir kan. Satu dari sini ke atas, satu dari atas ke bawah. Ya kan, ini jadi 2 kali arsiran kan. Tapi titik potongnya di mana? Titik potong titik jumpanya di mana? Di sini. Jadi di mana titiknya? Berarti X lebih kecil sama dengan 2. X lebih kecil sama dengan 2 lah, sampai ke sini lah daerah arsirannya. Paham ya? Dari X lebih kecil sama dengan 2 ke kiri, inilah kumpulan himpunan penyelesaiannya. Berarti himpunan penyelesaiannya X di mana X lebih kecil sama dengan 2 dengan syarat X elemen bilangan real. Begitu juga dengan nomor 2 itu. X kurang 1 lebih besar sama dengan mutlak X kurang 5. Cara menggunakan metode grafik, tentukan dulu X-nya berapa. X Y sama dengan X kurang 1. Ini buat 0. Berarti X kurang